A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, adik-adik yang hadir. Pagi hari ini kita sama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas kasih sayangnya lah diperkenankan untuk kita sama-sama belajar lagi, membuka pikiran dan membuka hati, yang senantiasa kehadiran ibu dan bapak ke sini, saya, kita semua insya Allah selalu senantiasa dalam bimbingan, dan semoga apa yang kita lakukan ini bukan hanya menambah pengetahuan tetapi mentransformasi dari apa yang kita tahu, kita alami, internalisasi, sehingga outputnya adalah perilaku dan nilai diri, sehingga insya Allah sesuai dengan apa yang kita udah bahas, kita semua menuju kepada manusia-manusia yang lebih takwa dari sebelumnya. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti biasa hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di serial Ramadan 2025 ini, yang mudah-mudahan episode-episode kemarin ditonton-tonton ulang supaya kita nggak mengulang dari awal lagi gitu, tapi insya Allah hari ini kita akan perdalam lagi, dan setelah ini insya Allah di bulan Ramadan kita ketemunya tatap layar ya ibu dan bapak, jadi nanti ibu bapak nggak usah kemana-mana, di rumah aja gitu ya. Jadi yuk kita tetap beristiqomah, tetap belajar, dan yang terpenting tetap untuk kosong, karena ketika kita kosong pasti akan diisi dengan yang baru. Baik, saya nggak pernah bosan ibu bapak untuk mendisklaimer, untuk yang mengawali bahwa saya bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan paling benar, paling tahu, paling ngerti, tapi kita sesama murid yang belajar bareng. Setuju ibu bapak? Setuju ya? Jadi kita tumbuh bersama, kita belajar bersama, dan kita sama-sama untuk kita menjadi versi kita yang lebih baik gitu intinya, dengan pembelajaran-pembelajaran. Kita memulai pakai yang udah kita bahas kemarin, kita bicara dalam konteks yang namanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kita memulai dengan kata yang namanya artinya atau diksinya adalah Ramadan. Ya, oke. Ramadan apa artinya kemarin ibu bapak? Nah, dia menigawat nih. Ya, Ramadan itu sangat panas, membakar, pembakaran. Nah, saya mau membagi dua dulu supaya nanti nggak bingung. Ya, supaya nanti kita tidak bingung, supaya kita nanti mengerti apa sih esensi dari Ramadan, sehingga nanti kita akan menjalankan Ramadan itu bukan hanya fokus kepada yang 30 hari, tapi justru fokus kepada yang 11 bulan gitu kira-kira. Jelas ya? Jadi ingat, bulan Ramadan 30 hari, tapi meramadankan diri selamanya gitu kira-kira. Ya, jadi saya sering pakai analogi gini, yang 1 bulan itu latihan. Apa ibu bapak? Yang 11 bulan perangnya. Ya, jadi yang 1 bulan apa? Untuk menghadapi perang. Jangan sampai waktu latihan menang, waktu perang kalah, jangan. Jangan sampai waktu di bulan Ramadan pada baik, pada dermawan. 1 Syawal, pelit lagi gitu, jangan. Ya, karena esensi utamanya bukan di yang 30 hari, tetapi bukan di yang 1 bulan, tetapi yang di 11 bulan. Nah, saya mau mundur dulu sedikit gini. Ada 2 poin penting. Ada yang namanya identitas, ada yang namanya nilai. Ya, ada identitas, ada nilai. Manusia itu nilai atau identitas? Hah? Ibu-ibu kayak udah puasa nih ya? Hah? Gini.
Ibu dan bapak kalau ketemu teman baru, yang ditanya yang mana? Ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang. Berarti waktu ditanya, ibu orang mana? Dia akan ngejawab apa? Tempat di mana lah lahir. Let's say, Kang orang mana? Bandung. Bandung itu nilai saya atau identitas saya? Nah, jadi orang itu identitas atau nilai? Oh tadi nilai, sekarang identitas ah. Oh, udah ya. Oke, jadi identity bicara tentang orang. Nilai itu terletak pada manusia. Jelas ya? Oke. Berarti selalu ada identitas, selalu di dalam identitas itu ada nilai. Pertanyaan. Puasa dalam kaitannya di Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman, iman ini berbicara orangnya atau nilainya? Hah? Orangnya atau nilainya? Nilai. Berarti dia lagi berbicara dalam konteks nilai. Kalau mau pakai bahasa gampang, identity tertampak langsung, ini akan terlihat dalam bentuk yang namanya jasad. Oke? Pertanyaan, orang ini soleh, nggak soleh, takwa, beriman, ditentukan warna kulitnya nggak? Nggak. Ditentukan merek pakaiannya nggak? Nggak. Berarti merek, identitas, itu cuma tampakan luar. Betul? Karena tampakan luar ini akan merefleksi dari nilai intinya, kalau ini kita sebut sebagai jasad, ini kita sebut sebagai jiwa. Maka kondisi jiwamu itu akan menentukan kualitas jasadmu, gitu kira-kira. Jelas ya? Berarti keimanan itu ada pada jasad atau ada pada jiwa? Jiwa. Sehingga output dari keimanan jiwa akan terbentuk dengan perilaku yang namanya jasad. Ibu dan bapak, maaf ya, kalau ada orang ngomong kasar, itu datang dari mulutnya atau datang dari jiwanya? Hah? Mulut itu refleksi dari jiwa nggak? Iya, maka jiwa di sini melalui mulut keluarlah ucapan. Maka jiwa, esensi, melalui tangan, keluarlah perilaku gitu. Berarti kalau orang ngomong kasar, ngomong jelek, merendahkan, menghina, yang bermasalah mulutnya atau jiwanya? Gitu. Nah, makanya yang disebut sakit, yang namanya sakit, gitu. Ibu bapak termasuk nggak? Ya, yang paling penting kalau udah ngaku bagus ya. Karena yang pernah saya bilang, bumi itu rumah sakit jiwa besar. Semua penduduknya sakit pada kadarnya masing-masing. Ya. Jadi kita semua di sini lagi mau belajar sembuh. Makanya setiap sholat selalu ngomong, ihdina siroto mustaqim. Tunjuki jalan yang lurus. Berarti pengen lurus nggak? Pengen baik nggak? Pengen sembuh nggak? Dan selalu diulang-ulang. Makanya kita ini lagi proses berangsur-angsur sembuh. Selama hidup udah berapa persen sembuhnya, ibu bapak? Iya, awas nih, jangan makin Ramadan makin gak sembuh nih, hati-hati. Ya, salah satu penyakit jiwa apa ya? Yang kemarin tuh, la'alakum tatakun, supaya kamu takwa. Takwa itu makanannya jiwa. Salah satu penyakit orang yang sakit jiwa, nomor satu pasti pelit, Bu. Udah gitu. Nah, berarti kalau orang pelit terindikasi sakit. Nah, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi pelit? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja ya. Berarti dia melakukan gerak fisik, jasad, tapi tidak melakukan yang namanya konektivitas jiwa. Sampai sini oke? Sip? Oke, kita pemanasan dulu ya, Ibu Bapak ya. Nanti baru masuk ke sini, pelan-pelan. Insya Allah kita buat 2025 Ramadan beda sama yang 2024. Ya. Amin, insya Allah, semoga. Nah, awas tuh. Itu biasanya cuma di rencana tuh ya. Nah, oke. Contoh.
Sholat itu kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Dua. Yang terlihat gerakannya, yang tidak terlihat terhubungnya, betul nggak? Yes. Maka kalau orang sholat tapi jiwanya tidak terhubung, dia baru olahraga tapi tidak mengolah rasa. Jadi value atau nilai dari sholat itu tidak terletak pada gerakannya saja, tapi gerakan yang membuat jiwanya semakin tumbuh. Oke? Ciri jiwa yang semakin tumbuh, itu ada di kelas-kelas kalau kemarin kita bahas, 200 level ke atas, dalam perspektif tasawuf itu disebut, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Mutmainah itu artinya apa? Tenang. Pertanyaan, coba dicek, mulai aware, mulai sadar, dalam keseharian, jiwanya banyak tenangnya atau banyak chaosnya? Udah gitu aja, Bu. Oke? Berarti kalau banyak chaosnya, di bawah mutmainah. Namanya amarah, lawamah, mulhamah. Tapi yang paling gampang, di amarah aja. Maka jiwa yang penuh dengan benci, jiwa yang penuh dengan curiga, jiwa yang penuh dengan penilaian, sulit untuk menjadi jiwa yang tenang. Karena jiwa yang tenang ini modal dasar utama untuk kita menuju kepada yang namanya diridhoi oleh Allah. Jadi kalau jiwanya tenang, sulit untuk sesuai dengan ridhonya Allah gitu kira-kira. Atau nanti bahasa gampangnya, tipikal level orang yang diridhoi inilah yang disebut yang namanya takwa. Jadi takwa itu pada jasad atau pada jiwa? Pada KTP atau pada perilaku? Jadi KTP-nya Islam belum tentu Islami. Pakai baju takwa belum tentu jiwanya takwa. Jadi jangan tertipu oleh pakaian, karena kenapa? Value tidak terletak pada pakaian, pada jasad gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Dah. Berarti pertanyaannya, ada diriku yang dalam konteks jasad, dan ada diriku di dalam dimensi yang lebih dalam dari jasad, namanya jiwa. Dimensi yang lebih dalam, itu dalam Quran disebut goib gitu. Oke? Makanya di Al-Baqarah awal, siapa orang yang bertakwa? Yu'minuna bil goib. Orang yang beriman kepada yang goib. Berarti orang yang beriman kepada yang goib, orang yang memperhatikan sesuatu yang tidak tampaknya. Karena kenapa? Yang tidak tampak akan lebih banyak daripada yang tampak, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Contoh, ibu bapak kalau ngelihat orang bisa langsung ngejudge gara-gara tampilannya, itu lagi melihat atau menjudge atau menilai yang tampak atau yang tidak tampak? Yang tampak. Padahal yang tidak tampaknya banyak nggak? Banyak. Bisa ngelihat pikirannya nggak? Bisa ngelihat perasaannya nggak? Ketika kita menjudge dari yang tampak yang cuma 1%, kita kehilangan sesuatu yang lebih dalam 99%, itu yang tidak tampak gitu kira-kira. Apa pelajarannya? Jangan terlalu cepat menyimpulkan, menilai, mengambil kesimpulan. Karena kenapa? Jangan-jangan kita cuma ngelihat yang 1%, tapi kita tidak mendalami yang 99% gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini? Oke. Makanya nanti ibu bapak baca deh di surat 49 ayat 10, 11, 12. Orang yang beriman tidak berburuk sangka, tidak menggunjing, tidak merendahkan. Karena kenapa? Orang ketika memiliki keimanan, dia akan tidak terlalu cepat menilai yang terlihat, padahal yang goib jauh lebih banyak daripada yang terlihat gitu kira-kira. Dapat ya? Sip ya? Oke. Berarti kita ini ada yang tampak dan ada yang tidak tampak, betul? Berarti ada kegoiban nggak dalam diri kita? Ada. Berarti ibu bapak makhluk goib bukan? Sip. Berarti begitu ngelihat seseorang, stop. Jangan langsung menilai, diam dulu. Karena mungkin tampakannya tenang, relax, calm, tapi mungkin di sininya overthinking banget gitu kira-kira. Sampai sini dapat? Nah,
Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ramadan itu berbicara tentang nilai. Bulan Ramadan itu berbicara tentang identitas. Berarti yang 30 hari itu adalah jalan untuk memperbaiki nilai-nilai ini semua menjadi pertumbuhan yang lebih baik. Karena kenapa? Kita membentuk nilai di dalam jiwa kita seumur hidup. Betul nggak? Nilai seumur hidup ini semuanya membentuk satu kata yang namanya adalah habits atau kebiasaan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, contoh. Ramadan adalah pembakaran, sering diidentifikasikan dengan membakar dosa. Kita punya dosa nggak, Bu, Pak? Banyak. Oh, banyak. Ya, oke. Sekarang saya tanya, kalau mau membakar dosa, gimana caranya? Gini. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku. Gak mungkin begitu kan? Oke. Berarti pertanyaannya, gimana saya mau membakar dosa kalau saya nggak ngerti dosa itu apa? Satu. Gimana saya mau membakar dosa kalau saya nggak ngerti asal muasal dosa dari mana gitu? Itu dua. Sehingga yang namanya dosa ini sudah jadi buah. Di mana semua buah tumbuh pasti dari akar. Buah kelihatan nggak? Akar kelihatan nggak? Nah, berarti sesuatu yang berbuah datang yang tidak tampak. Karena kenapa? Yang menjadi bibit atau yang menjadi akar nggak kelihatan, tapi dia bisa melakukan buah gitu. Dia bisa menghasilkan buah gitu. Sampai sini oke? Berarti kalau pengen ngebuat buah lebih baik, yang diberesin buahnya atau akarnya? Yang terlihat atau yang tidak terlihat? Itu maksudnya. Maka Ibu dan Bapak, dalam perspektifnya Ibnu Arabi, kenapa puasa ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali? Karena puasa justru berbicara bukan melakukan, tapi justru tidak melakukan. Contoh, syahadat ada ucapan nggak? Ada. Ngomong nggak? Melakukan nggak? Yes. Checklist, jasadnya gerak. Sholat, melakukan nggak? Ada gerakannya? Ada. Checklist di sini. Zakat, ngeluarin nggak? Melakukan nggak? Checklist, gerak. Haji, ada tawaf nggak? Ada sa'i nggak? Checklist, gerak. Puasa, ngapain? Gak ngapa-ngapain. Ibu bapak ada nggak gerakan puasa? Ada nggak? Ya. Ya beda ya. Orang yang siang-siang ke warteg diam-diam terus keluar warteg pura-pura lemes, bisa nggak, Bu, Pak? Nggak tahu kita. Betul nggak? Maka puasa dalam perspektif tasawuf, kenapa disebut puasa itu untukku, kata Allah? Betul nggak? Tetapi nanti kita akan menyadari dari semua ini, puncak dari apapun konteks semuanya, itu semuanya hanya dalam konteks yang namanya diam sebenarnya. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti orang yang jarang diam, ininya bergejolak terus nih. Pikiran, perasaan, emosi. Berarti kalau orang yang jarang diam, pikirannya loncat depan belakang, perasaannya kayak ombak, emosinya nggak menentu.
Gara-gara jarang diam. Ibu bapak termasuk orang yang pendiam atau jarang diam? Yang mana bu? Ya, disuruh diam 5 menit aja. Gitu. Ya, benar nggak? Berarti sibuk banget nggak sebenarnya? Sibuk. Pertanyaan, gimana sih jiwa mau diam kalau tidak didukung dengan jasad yang diam juga? Sip ya? Oke ya? Berarti kira-kira kalau kita mau menuju kepada, ingat, puasa menuju fitrah bukan? Iya. Atau kembali ke fitrah? Ini menuju iya, kembali iya, gimana sih? Ini ibu bapak belum bangun ah. Ramadan menuju fitrah atau kembali ke fitrah? Padahal perjalanan bukan? Iya, kita melakukan perjalanan Ramadan untuk kembali. Betul nggak? Berarti pertanyaannya untuk kembali, kalau kita mau bicara yang namanya konteks fitrah, kesejatian, udah pasti nggak pernah berubah. Sampai sini oke? Contoh, jasad berubah nggak? Berubah. Ibu bapak dari kecil langsung segede gini nggak? Enggak. Ada batasannya nggak? Ada batasan tinggi misalnya. Ibu bapak masih meninggi nggak? Enggak. So kebayang meninggi terus. Nah, yang bahaya puasa cuman merubah fisik, bukan tumbuh ke atas tapi ke samping. Nah, gini. Awas nih, hati-hati. Karena kalau ke samping nggak ada batasnya. Kalau ke sini ada batasnya. Jadi maksud saya, jangan sampai besok kita masuk ke bulan Ramadan, cuman masuk kepada bulan pesta kuliner yang berbalut religius gitu bu. Urusannya makan mulu. Bukan itu poinnya. Iya sih mama urusannya masak sih pasti sih. Tapi maksud saya, kenapa di dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi waktu ibu bapak niat nawaitu saum. Betul nggak? Niat puasa gimana bu? Pak, sok latihan dulu bisa lupa. Nawaitu. Di situ kalimat yang dipakai saum atau siam? Saum. Tapi di Al-Baqarah 183 saum atau siam? Siap. Kenapa beda? Nah, ini kalau hatam mulu tapi nggak ngerti isinya, jadi nggak tahu. Jadi cuman bunyi gitu. Betul nggak? Sehingga dalam perspektif ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu ngurusin yang 1% siam di sini. Tapi niatnya tidak terletak pada sini, tapi terletak pada saum yang konteksnya 90% yang namanya jiwa. Sampai sini oke? Jadi kalau sekarang ibu dan bapak berpikir atau kita merasa bahwa puasa cuman urusan gak makan, gak minum, buka, besoknya diulang, itu baru puasa yang namanya ya. Karena niat itu di dalam konteks yang namanya saum. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti jasad fitrah bukan? Kan berubah. Enggak, berarti jasad bukan fitrah. Jiwa fitrah bukan? Pemikiran minggu lalu sama sekarang beda nggak? Nggak usah minggu lalu lah, tadi pagi sama sekarang perasaan beda nggak? Beda, berarti fitrah bukan? Bukan. Berarti menuju fitrah adalah kembali kepada yang bukan ini dan bukan ini gitu. Makanya di 32 ayat 9, aku hembuskan ruh. Ini yang kemarin kita bahas disebut aku dua. Inilah kesejatian dalam perspektif ini gitu. Inilah yang disebut fitrah. Sampai sini oke? Kembali kepada esensi, kembali kepada sesuatu yang belum dikasih wadah gitu kira-kira. Berarti kalau kembali kepada fitrah, langsung mewarisi sifatnya Allah nggak kira-kira? Iya, namanya Rahman, Rahim. Ibu bapak mohon maaf ya, marah diajarin nggak?
Emang ada bayi begitu lahir, buak, marah-marah, ada nggak? Ibu bapak maaf ya, bayi begitu lahir nangis gara-gara dia kesel atau alamiah karena dia butuh air susu ibunya? Kan bukan ngambek bayi nangis, betul nggak? Yes. Begitu dia udah punya akal, udah punya keinginan, baru bisa ngambek gitu. Berarti marah, sifat alamiah kita bukan? Bukan. Benci, alamiah kita bukan? Bukan. Marah, benci, julid, ngegosip, ngejelekin, nggak apa semua. Semua produk yang ditempelkan menjadi kebiasaan. Betul nggak? Ibu bapak termasuk orang yang sering marah atau suka marah? Sering, oke. Kenapa begitu? Terbiasa segala sesuatu marah dulu. Betul nggak? Karena kalau udah jadi habits, 98% sudah tidak dipikirkan lagi. Ini menjadi sesuatu yang otomatis. Oke? Yang otomatis banyak nggak dalam hidup kita, Bu, Pak? Hampir 98%. Berarti kalau 98% otomatis sama habits, kita dikuasai oleh program kebiasaan, kita tidak memilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Betul nggak, Bu, Pak? Yes. Nah, Ibu Bapak, semua kebiasaan ini datang dari semua informasi. Kita sebut bahwa semua informasi yang datang ke kita akan membentuk habits gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti salah satu akar dari dosa di mana letaknya? Kebiasaan. Dosa itu dari bahasa Sanskrit, dari kata dush. Dush itu artinya kesalahan. Pelanggaran. Ketika kesalahan dilakukan, pasti dilakukan karena kenapa? Mendapatkan makna dan dilakukan akhirnya jadi pengulangan. Pertanyaan, bisa nggak kita lepas dari dosa kalau kita tidak melepaskan atau merubah kebiasaan? Bisa nggak, Bu, Pak? Nggak bisa. Jadi ibu bapak mau sholat tobat tiap hari, mau minta doa sama Allah, pohon ampunan tiap hari, tapi nggak ngerubah kebiasaan marah-marahnya, tetap jadi orang yang marah-marah terus ya kira-kira? Yes, gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti segala sesuatu yang aku maknai sekarang, yang menjadi kebiasaan sekarang, yang aku lakukan tanpa sadar, inilah kumpulan-kumpulan yang namanya dosa. Berarti kalau mau menghapus dosa gimana caranya? Akarnya cabut, lepasin kebiasaan lama, milikilah kebiasaan baru. Oke? Aduh, oke nggak ini? Sip ya? Paham ya? Jadi ibu dan bapak rugi banget kalau nanti 30 hari nggak punya kebiasaan baru, rugi. Apalagi ngerjainnya cuman pakai kebiasaan lama. Oke, sampai sini? Dapat ya? Dah. Yang disuruh puasa di bulan Ramadan yang mana, Bu, Pak? Orang yang beriman. Berarti yang iman ini kaitannya sama jiwa nggak? Iya dong. Makanya, hai orang-orang yang beriman, kutiba ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, it's time, diwajibkan untuk kamu melakukan siam. Pertanyaan, kalau aku mau merubah kebiasaanku, harus tahu kebiasaannya dulu apa nggak yang harus dirubah? Iya. Gimana mau merubah kebiasaan nggak tahu salahnya? Betul nggak, Bu, Pak? Jadi kalau ya Allah ampuni semua dosa, tapi nggak tahu salahnya, pokoknya ampuni aja ya Allah, nggak bisa. Berarti aku harus tahu salahku apa sehingga aku mampu memperbaiki kesalahan. Berarti ibu bapak harus tahu kesalahannya dulu nggak kira-kira? Gimana cara tahu kesalahan?
Koreksi diri. Nomor 1, akui. Udah, jangan banyak denial gitu. Iya. Kamu tuh gini, enggak. Gini, enggak. Aku happy. Padahal di dalamnya belum tentu. Betul nggak? Maka orang yang banyak penolakan pasti susah melakukan pengakuan dosa gitu. Namanya juga ngaku ya. Berarti harus ada pengakuan dulu nggak Bu, Pak? Ya. Iya. Oh, kalau orang yang gengsinya gede, susah ngakunya Bu, Pak. Nggak bisa. Maka orang yang susah dihapus dosanya adalah orang yang udah ngerasa benar, ngerasa tahu, ngerasa suci, merasa. Maka hati-hati dengan kata-kata merasa. Indikator parameter orang yang merasa pasti menilai orang lain. Pasti. Oke? Jadi kita mau masuk ke bulan pengakuan nggak? Sok diakui Ibu Bapak, apa aja? Karena kalau tidak diakui, tidak akan ada yang namanya perubahan. Sip? Nah, saya komain. Pelan-pelan. Hai orang-orang yang diwajibkan atas kamu Ibu Bapak beriman nggak? Aduh, nggak yakin lagi nih, insya Allah. Gini. Indikator parameter yang paling gampang untuk ngecek ya. Ini bukan untuk orang lain, bukan. Kita nggak perlu iman nggak perlu. Tapi ke sini. Nih. Hai orang-orang yang beriman. Berarti lagi ngomong ke jasad atau ke jiwa? Sip, mantap. Toh. Oke. Karena iman itu value atau nilai. Jadi bahasa gampangnya, simpelnya gini Bu, Pak. Wahai jiwa-jiwa yang terpanggil. Yang apa? Terpanggil. Kamu berarti puasa itu panggilan atau desakan atau paksaan, yang mana? Ibu Bapak selama ini puasa gara-gara terpanggil atau emang harus aja, yang mana? Ngaku. Harus. Kenapa dari dulu juga gitu? Kalau enggak nanti dosa. Yang paling menarik, kalau enggak juga nanti nggak enak sama tetangga. Udah gitu aja. Jadi faktor orang lain bisa lebih dominan terhadap ibadah kita, gitu kira-kira. Betul nggak? Ulang. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Kira-kira kalau terpanggil ada kerelaan nggak? Ngerjainnya jadi santai, relax, enak nggak? Iya. Berarti start kita mau masuk kepada bulan Ramadan atau berRamadan tidak lain dan tidak bukan menyiapkan jiwamu ketika melakukannya memang bentuknya panggilan, bukan harus, gitu kira-kira. Sok Ibu Bapak direnungin baik-baik. Tiap sholat panggilan atau emang kebiasaan dan harus? Yang mana? Nih, ngaku aja udah. Ya udah. Betul nggak? Ini kebiasaan karena harus. Ini kebiasaan karena takut dosa. Ini karena nggak enak sama tetangga. Ini karena. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, jangan-jangan semua ritual kita nggak ada yang jangan-jangan panggilan beneran gitu kira-kira. Ya nggak ada, lebay banget lah. Ini contoh aja sih, contoh. Oke? Sip? Paham ya? Nah, ini bentar lagi udah mulai kerasa terpanggil belum? Alhamdulillah, bagus. Nah, ya, itu dijawab masing-masing boleh lah. Karena kalau Ibu Bapak saya besok kerjain satu Ramadan puasa nggak terpanggil, udah aja. Contoh. Di sini ada kata wajib ya, betul? Nah, sekarang saya tanya. Menumbuhkan jiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Hah? Gini. Kalau orang jiwanya udah tumbuh, pandai memaafkan nggak? Memaafkan hal mudah atau hal susah? Menyenangkan atau enggak? Nah, berarti kalau jiwanya mau tumbuh terus harus banyak ketemu orang nyebelin nggak? Nah, gitu. Menyenangkan nggak kira-kira? Enggak.
Enggak menyenangkan. Tidak ada pertumbuhan yang menyenangkan. Enggak ada. Kenapa? Justru tumbuh melampaui supaya kamu lepas dari menyenangkan, kamu belajar. Kenapa? Tidak ada pelajaran yang tidak melalui yang namanya kesulitan, penderitaan. Enggak ada, Bu, Pak. Betul nggak? Nggak ada orang ngomong kita ambil hikmah dalam keberhasilan. Nggak ada. Betul nggak? Hikmah selalu ada di mana? Jadi mending banyak gagal, mending banyak berhasil. Gagal. Ibu bapak, banyak karya besar lahir ketika pembuat karyanya lagi sengsara, miskin, karyanya besar. Udah banyak duit, nggak ada karya lagi. Kenapa? Udah nggak ada ide. Kenapa? Udah nggak sengsara masalahnya. Jadi mending yang mana? Itu mah pilihan aja ya, terserah. Tapi premisnya gini. Kalau kalimat wajib ini diletakkan kepada keimanan dan keimanan ini pada pertumbuhan jiwa, berarti kita perlu melampaui sesuatu yang kita nggak suka nggak kira-kira? Iya. Maka orang yang mendewasa adalah melampaui sesuatu yang dia nggak suka, dia nggak nyaman. Karena kenapa? Sekali lagi, semua pertumbuhan ada di wilayah yang nggak enak. Udah gitu aja. Sip? Berarti kalau Allah mewajibkan, itu ya hal yang enak atau yang nggak enak? Nggak enak, udah pasti. Yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Nggak nyenengin, udah pasti. Betul nggak? Nah, tadi apa judulnya? Di A, berarti harus Nah, ibu bapak jujur nih. Jujur ya, jujur. Jujur ya, saya mau nanya. Puasa 30 hari, betul? Boleh makan siang nggak? Makan diatur nggak? Minum diatur nggak? Sip. Pertanyaan. Mana yang menurut ibu bapak lebih menyenangkan dan asik? Aku makan kapan aja terserah aku mau, aku minum kapan aja terserah aku mau, atau diatur-atur kayak waktu di bulan Ramadan? Mana yang lebih menyenangkan? Bagus, jujur. Iya, benar nggak? Berarti kan orang sok-sokan religius aja. Alhamdulillah bulan Ramadan telah tiba. Apret banget orang dia mau nggak seneng kok di situ. Betul nggak? Contoh di ending Ramadan, bentar lagi satu Syawal, Idul Fitri, happy nggak? Nah, berarti nggak betah di sini kan, bener nggak? Makanya happy gitu. Beres bentar lagi, bener nggak? Sok nanti di tanggal 1 Ramadan nggak ada yang bikin status 29 hari lagi Lebaran, nah gitu. Ya, baru sehari udah pengen Lebaran. Berarti dia menikmati nggak kira-kira? Enggak. Bener nggak ini? Betul ya? Berarti jangan-jangan kalau kita tidak menikmati yang 30 hari, emang jangan-jangan nggak ada keimanan di situ. Orang urusannya pengen cepet beres, pengen cepet bangun tidur abis subuh aja, langsung mikir nanti buka pakai apa ya? Urusannya itu terus. Betul nggak? Ibu bapak wajar nggak? Indonesia udah Ramadan puluhan kali korupsi mah gitu-gitu aja. Betul nggak? Sehingga tidak ada korelasi antara ritual dengan jiwa. Kenapa? Karena yang dikerjainnya cuma tradisi, pokoknya katanya dan seterusnya gitu. Sampai sini oke? Oke nggak? Berarti premisnya sesuatu yang diwajibkan pasti tidak menyenangkan. Kalau belanja mah menyenangkan, sok nggak ada di Quran. Hai orang-orang beriman diwajibkan kamu belanja. Nggak ada, orang kamu seneng kok belanja. Malah disuruh ngirit gitu. Sip. Jadi wajib menyenangkan atau enggak Bu, Pak? Enggak. Secara faktanya begitu nggak? Ya. Contoh lagi lah yang wajib-wajib. Di dalam tradisi Islam menikah wajib nggak? Wajib. Sok menikah menyenangkan nggak? Enggak ya. Kayak banyak chaosnya gitu. Berat ibu ya. Oh tuh, ibu udah berat ngegas lagi berat gitu tuh. Ngegas banget ya. Berarti sesuatu yang tidak menyenangkan intinya adalah bertumbuh. Oke sampai sini? Oke? Sip? Oke. Ulang ya, ulang. Ini satuan waktunya.
Di mana si satuan waktu ini pasti ada tujuan, di mana konteks yang 30 sekali lagi ini bulan latihan. Ulang ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Yang terapa? Panggil. Siapa yang manggil? Dengerin dulu. Ulang. Kalau Allah manggil gimana, Bu? Mak? Ibu mau dipanggil Allah nggak? Ulang ya. Ulang. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Berarti ada yang memanggil nggak? Ada. Apa yang memanggilnya? Panggilan ibu puasa nih, yang udah dipanggil sama apa? Rata-rata dipanggil oleh kebiasaan. Betul nggak? Tapi karena udah ngerti ini, kira-kira yang paling tepat ketika kita melakukan puasa dipanggil oleh apa? Jiwa, oke. Kan abstrak banget tuh. Berarti intinya gini dulu deh. Harus ada yang manggil nggak? Maka akan sampai sini oke? Berarti kalau ada kata-kata hai jiwa yang terpanggil, berarti ada panggilan nggak? Ada yang memanggil nggak? Sip, itu dulu. Kerelaan panggilan dari dalam atau dari luar? Berarti ada panggilan dari dalam. Itu dulu. Apa yang memanggil? Kesadaran kita. Ulang sekali lagi ya. Sekali lagi. Bu, once kita ngerti ini, insya Allah puasanya beda aja. Bismillah ya. Kita tahun lalu udah bahas Ramadan belum? Udah. Tahun lalu kita udah bahas. Tapi yang menarik Ibu dan Bapak, tiap tahun bahas ayat yang sama tapi perspektifnya lebih dalam, berbeda. Betul nggak? Iya, itu menarik sih. Asik gitu. Ulang ya. Tahun lalu nggak ada bahasan aku 1, aku 2, aku 3, aku 4, nggak ada. Tahun lalu nggak ada makna. Tahun lalu nggak ada pendengaran, perasaan, nggak ada. Belum nyampe sini. Makanya kita bertumbuh dan dinamis gitu loh, Bu. Ya, anyway. Hai jiwa yang terpanggil. Berarti logikanya harus ada yang siapa atau apa yang memanggil? Satu, Bu, Pak. Sesaat kita tahu bahwa kita mau kembali ke fitrah, sesaat kita tahu kita mau kembali kepada sesuatu yang suci dalam tanda petik, berarti sang penutup fitrah ini adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Betul nggak, Bu, Pak? Betul nggak? Yes. Marah kebiasaan, benci kebiasaan, menilai kebiasaan. Sesaat itu dipakai tiap hari, dikit-dikit marah, benci, menilai. Marah, benci, menilai. Kita tertutup oleh kebiasaan nggak kira-kira? Kebiasaan itu nanti salah satunya disebut dunia. Maka dunia ibu-ibu, dunia ini semua, dunia saya beda nggak? Beda. Karena dunia dibentuk oleh mental construction, dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh pemikiran, paradigma, sudut pandang yang jadi kita sekarang. Itu adalah dunia. Maka menjadi sebuah makna. Sampai sini oke? Contoh. Bapak kalau ngelihat orang nyebelin, dia memang menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Berarti yang bermasalah dianya atau maknanya? Dunianya yang bermasalah. Berarti supaya dia tidak menyebalkan gimana caranya? Rubah maknanya. Sip. Ketika kita susah merubah maknanya yang lama terus, maknanya itu terus, udah lama menggunakan makna itu, itulah salah satu yang disebut dosa. Memaknai sesuatu dengan makna yang lama terus. Sehingga kitanya jadi nggak move on. Maka salah satu pengertian dosa, salah satunya adalah penyesalan. Nyesal terus, tapi nggak berubah gitu. Sampai sini oke? Oke? Oke, kalau oke, saya mau nanya gini. Masa lalu bisa kita rubah nggak? Bisa maknanya. Faktanya enggak.
Tapi aku mampu merubah pemaknaan yang asalnya memaknai A, terus aku memaknai B, yang akhirnya apa? Aku bisa lebih menerima realitas kita kira-kira, Bu, Pak. Contoh, kalau orang udah benci banget, ingat ya, stadium 1, 2, 3, 4 penyakit hati. 1, iri. Aduh, hati-hati aja. Langsung muncul dengki, udah 2 tuh. Benci dulu, Deng. Iri, kebenci. Yang ketiga mulai dengki. Yang keempat dendam. Orang pendendam susah memaafkan nggak? Berarti pemaknaannya udah nempel banget nggak? Nah itu pemaknaan yang nempel lama dan nggak pernah berubah, itu akan jadi dosa gitu kira-kira. Sampai sini oke? Ibu bapak kalau orang udah dendam, dengar namanya aja bisa marah nggak? Orangnya nggak ada. Bisa nggak? Kenapa coba? Karena dendam. Maknanya nempel banget. Kalau udah dendam ibu bapak ya, si orangnya disimpan di SpaceX-nya Elon Musk tuh, dia bawa ke Mars, orangnya udah di Mars nih. Dendamnya masih ada, tetap terasa nggak? That's it. Berarti orang pendendam banyak dosanya nggak? Maksudnya banyak, maksudnya apa? Lebih dalam lagi, lebih mendalami lagi, memaknai sesuatu yang tidak berubah gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Dapat ya? Tetapi sesaat ibu dan bapak mulai belajar, contoh, begitu dendam sama orang ini karena belum belajar. Berarti salah satu cara bagaimana melepaskan diri dari dosa yang terpenting nomor 1 adalah milikilah pengetahuan. Dah. Jadi orang tanpa berpengetahuan cenderung melakukan banyak dosa. Berarti kalau ada pengetahuan, kira-kira bisa melepaskan pemaknaan lama nggak kira-kira? Berarti pengetahuan penting nggak? Itulah kenapa salah satu partikel dari iman adalah pengetahuan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Contoh. Ibu bapak boleh jadi sebel sama orang, benci aja. Benci banget. Dah, benci. Karena pada saat itu aku memaknai itu nggak benar. Ibu bapak pernah dengar kata masalah nggak? Punya masalah nggak? Ya. Ada? Sok dibagi-bagi satu sama lain. Masalah itu apa sih Bu, Pak? Masalah itu trouble, itu mah sama dengan ya. Masalah adalah apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah gitu aja. Betul nggak? Berarti semua sumber masalah datang dari mana? Keinginan. Dan keinginan selalu membisikkan dari salah satunya pikiran. Berarti kalau keinginan itu terus membisikkan, terus membuat naik keinginan, akan semakin sulit menerima realitas nggak kira-kira? Maka salah satu simbol dari keinginan dan pikiran dalam bahasa Quran disebut setan gitu loh Bu, Pak. Maka masuk di bulan Ramadan setannya dibelenggu. Ini bukan auto masuk Ramadan setan masuk kandang semua, enggak, bukan gitu. Nah, Bu, di bulan Ramadan ada kejahatan nggak? Berarti ada setan nggak? Berarti maksudnya belenggulah setan-setan pikiran, belenggulah setan-setan keinginan. Tapi justru di bulan Ramadan keinginan memuncak nggak kira-kira? Di surat 17, 26, 27, teman-teman setan adalah teman-teman yang boros. Yang apa? Boros. Berarti kalau boros lagi dibisikin sama siapa? Setan. Sekarang saya tanya. Dari jam 4 menjelang buka puasa, lagi jalan-jalan, terjadi pemborosan massal nggak kira-kira? Namanya ngabuburit. Orang yang nggak seneng candil, ngelihat candil, pengen. Yang biasanya nggak suka makan kolak pisang atau apa makanan dibeli, beli ini. Bisa begitu nggak Bu, Pak? Ya. Iya.
Begitu Allahu Akbar, Allah buka, baru minum makan satu, apa yang terjadi? Kenyang. Yang dibeli belum semua kebuka, keburu azan maghrib. Belum kebuka semua, keburu tarawih, isya, betul nggak? Udah pulang, jadi ngantuk. Kemana nih yang dibeli? Basi. Boros nggak? Terjadi nggak? Jadi ibu bapak tahu setan ngumpetnya di mana? Di tempat ngabuburit. Udah gitu aja. Ketika kita ngelihat sesuatu banyak pengen, justru malah jadi bulan pemborosan. Karena kenapa? Justru malah peningkatan keinginan, boro-boro dibelenggu. Justru dia bebas lepas gitu kira-kira, Bu. Jadi kayaknya kalau setan dibelenggu di bulan Ramadan hoax sih kayaknya. Ya, buktinya boros. Betul nggak? Sip ya. Nah, sekarang pertanyaan kembali ke sini. Ulang dulu. Ulang ya. Ramadan tadi apa Ibu Bapak? Yang dibakar apa? Mantap. Dosa itu Bu, berarti ada akarnya nggak? Apa akarnya? Mantap. Kebiasaan datang dari mana? Tiap hari minta dihapus dosa, tapi kebiasaannya sama misalnya. Hilang nggak dosanya? Nggak. Oke? Ini paham Ibu Bapak? Atau puyeng? Dapat ya? Dah. Jadi udah dapat jawaban dong. Siapa yang memanggil? Ini kan akarnya. Maka yang memanggil adalah kesadaranmu terhadap kebiasaan burukmu, gitu. Betul nggak? Ibu bapak kalau mau berubah harus tahu yang dirubah dulu nggak? Berarti yang memanggil, aku tahu mau merubah ini, gitu. Oke? Oke sampai sini? Nah, berarti ibu bapak kita ulang. Hai orang-orang yang siapa yang memanggil? Habits. Berarti harus tahu habitsnya dulu nggak? Harus paham apa yang mau dirubah dulu nggak? Ya, contoh, mumpung masih ada waktu. Ibu bapak banyak-banyak hening, banyak-banyak kontemplasi. Kira-kira setahun ini kebiasaan buruk apa sih yang aku sering ada? Gitu kira-kira. Sok dicek. Karena yang paling tahu itu biasanya satu respon dari orang lain. Sok dicek. Kenapa ya dia tuh paling gak mau dideketin sama aku misalnya. Kenapa ya kok? Kenapa? Dicek ibu bapak. Oke? Sehingga ketika kita melakukan kontemplasi, ngaku, udah ngaku aja. Karena ibu bapak mohon maaf banget. Boleh jadi teman-teman kita tuh sebel sama kita Bu. Pak. Pura-pura aja sih gitu. Betul nggak? Sehingga kita penting untuk tahu kenapa orang ini sebel, kenapa orang ini nggak suka, kenapa. Terjadilah sebuah yang namanya kontemplasi. Sip? Yang paling tahu itu siapa? Diri sendiri. Ya. Nah, saya mau pakai satu analogi nih. Sesaat ibu dan bapak mulai kontemplasi, santai, relax, that's it. Saya tahu ternyata aku selama ini pelit misalnya. Ya ampun, saya tuh pelit ya ternyata. Apa kasus ini tadi apa? Berarti yang menjadi pemanggil kesadaran dia terhadap apa? Pelitnya. Berarti kira-kira kalau udah tahu sadar pelit, ngapain Bu, Pak? Latihan menjadi dermawan. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Sip? Udah tahu yang manggilnya belum sekarang? Sekarang ibu bapak udah tahu panggil gini. Panggilan ini semua orang beda-beda nggak? Nah, gitu. Udah menemukan belum? Nah, bagus kalau udah. Awas jangan sampai belum. Nah, maksud saya, sesaat ibu dan bapak kontemplasi dan tahu, ya ampun ternyata aku pelit, itulah yang namanya mendapat atau melihat hilal. Apa? Nah gitu.
Jadi hilal tuh bukan ke sana, bukan. Ya ke sana juga oke sih. Tetapi hilal yang paling sejati adalah kamu tahu bulan yang sepotong itu, bulan itu nanti simbol dari hati, nanti kita bahas di Zoom. Sesaat kita tahu bahwa panggilannya adalah aku tahu aku pelit, maka aku penting untuk menjadi dermawan. Disitulah aku mendapatkan hilal. Maka di Al-Baqarah 185, faman syahida minkum, kalau kamu sudah melihat, menyaksikan, falyasumhu, mulai itu. Kalau udah tahu hilalnya, cek, latih selama 30 hari supaya kita merubah kebiasaan lama. Sampai sini oke? Sip. Sesaat ketika kita melihat apa yang penting aku rubah, harus ada perubahan nggak? Faman syahida minkum, kalau kamu sudah menyaksikan itu, falyasumhu, pegang puasa gitu. Lakukanlah perubahan. Oke? Berarti ibu bapak perlu ketemu hilal dulu nggak? Iya, tahun lalu ada hilal nggak? Jangan-jangan nggak tahu yang mau dirubah apa. Pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum. Makanya nggak ada target setting. Oke? So ibu bapak yang mulai menjadi, ternyata aku cerewet banget, ternyata aku julid banget, ternyata aku egois, ternyata. Sok cek ternyatanya. Pilih satu yang paling primer, latih 30 hari gitu maksud saya. Oke? Sip? Berarti hilal penting nggak? Penting. Karena dasar hilal inilah nanti yang akan kita latih selama 30 hari. Dapat ibu bapak? Oke? Jadi PR-nya apa? Carilah sok cari. Dan siap-siap ketika udah dapat hilal. Nah, contoh. Sholat waktu gerakan urusan jasad bukan? Jasad. Dalam perspektif tasawuf lagi, ini yang luar namanya Islam, yang di tengah namanya iman, yang di atas namanya ihsan. Pernah dengar nggak? Islam, iman, ihsan. Makanya tiga-tiganya nggak bisa lepas. Kalau sholat gerakannya adalah jasad, jiwanya di mana bu, Pak? Sholat kan gerakan ya, itu jasad ya. Sekarang peran jiwa di mana waktu sholat? Hah? Bacaan? Bismillah, gerak. Niat di sini nih. Betul nggak? Niat urusan jiwa bukan? Iya. Kalau niat nggak ada gerakannya. Makanya niat puasa, saum, urusannya ke jiwa bukan? Iya. Nah ibu bapak ini sering baca niat atau sering berniat? Yang mana? Baca niat jangan-jangan. Nah itu saya ngomong gini. Kalau baca niat berarti kalau berniat melibatkan jiwa untuk melakukannya. Baca doa dan berdoa beda nggak? Beda. Lebih sering baca atau berdoa? Nah gitu. Maka apa yang dibunyikan tidak melibatkan jiwa, berarti tidak terjadi koneksi gitu kira-kira. Oke sampai sini? Sip ya? Oke ya? Berarti 30 hari PR-nya adalah cari satu kebiasaan yang mau aku rubah dalam 30 hari ini. Berarti masing-masing kita hilalnya beda nggak? Beda. Yuk, mumpung kita dikasih wahana global, wahana keren untuk kita latihan bersama. Ya, terakhir, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, bukan karena dan hanya kita tidak makan dan tidak minumlah kita berpuasa, bukan itu poinnya. Tetapi tidak makan dan tidak minum karena kesadaran aku tidak mau mengambil hak makan siangku. Contoh. Anyway di Al-Baqarah 184 itu ada kalimat gini Bu Pak.
puasa ini wajib bagi yang berat menjalankannya. Pernah dengar nggak? Maka membayar fidyah. Ada kata-kata berat menjalankan puasa. Siapa orang yang berat menjalankan puasa, Bu, Pak? Orang hamil, orang sakit gitu ya. Nah, ini mah jawaban anak-anak TK lah. Yang berat menjalankan puasa, nggak makan nggak minum siapa? Nih, ciri-cirinya. Udah pasti berat kalau orang punya kebiasaan makan, bangun tidur breakfast, 9:30 brunch, belum jam 12 udah 2 kali makan nih, 1:30 lunch, 3:30 afternoon tea, di sini dinner, belum diantaranya seblak lah, gorengan lah, bakso tahu lah, apa semua. Berat nggak nih? Kenapa? Makannya sering banget. Ya Bapak, saya punya cerita ya. Saya pernah punya kegiatan namanya bagi-bagi nasi. Dan kita suka malam-malam. Begitu saya pernah nemuin satu orang, sampai sekarang inget namanya Pak Ijat namanya. Ketemu, Pak, nih buat makan. Si bapak ini ngomong, alhamdulillah, karena ini di Bandung ya, hatur nuhun cep, kata dia. Makasih Kang, gitulah kira-kira. Ini sarapan saya katanya, jam 11 malam. Ngomongnya apa tadi Bu Pak? Berarti itu makanan keberapa buat dia? Itu saya tanya lah, dari pagi belum? Belum katanya. Ini baru, udah nggak bisa katanya. Karena dia, gitulah, panjang ceritanya. Terus udah sering gini Pak, saya kadang-kadang makan 2 hari sekali, sehari satu, untung ya pokoknya gitu aja. Saya mau nanya Bu Pak, Pak Ijat kalau disuruh puasa berat nggak? Ya enggak loh, tiap hari nggak makan. Betul nggak? Jadi yang berat menjalankan adalah yang berkecukupan makan bisa apa aja, kapan aja, punya hak bisa beli, tapi dengan kesadaran penuh, aku hari ini tidak mau mengambil jatah makan siangku. Kenapa? Karena jatah makan siangku aku mau kasih ke fakir, miskin. Nilai puasamu ada di sini. Awas nih, jangan makan ditahan, minum ditahan, ngasih ditahan gitu. Semua ditahan jadinya. Akhirnya apa? Jam takhir makan siang mindahin ke sini. Malamnya balas dendam gitu. Oke Bu, Pak. Sip ya. Jadi semoga nanti habis sahur, subuh kalau ketiduran begitu bangun, udah bukan gini lagi. Nanti buka pakai apa ya? Udah nggak gitu lagi lah. Tapi jatah makan siangku hari ini dikasihin ke fakir miskin mana ya? Karena berpuasamu itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Berarti bukan urusan gak makan gak minum, tapi ada yang namanya penyaluran untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersedekah baik lapang maupun sempit. Oke Ibu Bapak, sip ya? Oke? Nah pulang dari sini banyak ngaku, udah gitu dulu. Udah diakui aja. Aku tuh ya ternyata gitu. Sok banyak ngobrol sama dirinya gitu. Self talk. Abis ngaku nanti muncul yang namanya hilal. Udah dapat hilal, gerakan jiwanya dengan niat. Latih dari mulai 1 Ramadan. Kalau yang pemarah mulai tanggal 1, diem aja. Mau gimana, diem aja. Ingat begitu mau marah, latihan. Gitu. Kalau yang gampang banget ngomongin orang begitu, diem aja Bu. Sip ya. Awas nih, saya pernah punya diundang. Kang, nanti kita Ramadan bukber ya. Ya oke. Ini lagi buka bareng Bu, Pak. Kebetulan acaranya emang arisan sih. Memang arisan mama gitu. Ya. Mungkin ada yang kelepasan ya, pas datang cerita, tahu nggak? Lagi puasa katanya. Wih, bagus. Nanti aja habis buka katanya.
Wah, kacau. Jadi begitu buka puasa nggak gosip lagi. Yang nggak gitu kali gitu. Sip ya? Oke Bu, Pak? Oke? Dapat sesuatu? Ya adik-adik juga mudah-mudahan lumayan dengar gitu ya. Dan ada something juga buat yang dengar. Tapi at least yuk. Mari kita sama-sama membuat Ramadan 2025 different. Apapun, different aja. Jangan sampai copy paste dari yang tahun lalu yang di copy paste dari tahun yang sebelumnya, yang nggak pernah berubah, Ramadan diulang-ulang tapi jiwanya nggak bertumbuh gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak, sip, paham? Saya rasa sementara itu, apa PR-nya? Cari, awas udah mepet nih. Sok cari dari sekarang. jangan nanti pas jatuh tempo belum dapat, jangan. Ya tapi nggak apa-apa sih, semuanya dialirkan aja sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Oke Ibu Bapak, sip ya. Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Oke ya. Ada pertanyaan? Ya Ibu. Ibu punten Bu, pakai ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya tadi kurang paham tentang itu Ustaz. Di dalam Al-Quran dikatakan siam, di dalam niat saum itu perbedaannya gimana tuh tadi Ustaz? Oh iya, gini. Ulang. Kalau siam itu puasa, kalau siam itu puasa nggak makan nggak minum. Kalau saum puasa jiwanya memperbaiki kebiasaan lama gitu Bu. Ya, contoh. Minum enggak, makan enggak, tapi di dalam hati ngomongin orang mulu yang di situ jelek banget ya, enggak bagus Bang. Bisa gitu enggak? Nah itu namanya tidak saum. Siam yang tidak saum. Sip ya. Berarti saum itu bahasa gampangnya kaitannya sama jiwa. Sekali lagi deh. Yang diniatkan itu jiwanya atau jasadnya? Jiwa. Maka kalau jiwanya oke, jasad berdampak pasti oke gitu. Oke Bu? Sip ya? Oke. Lagi? Udah ya? Dapat ya Ibu? Assalamualaikum Kang Abu. Tadi Kang Abu sempat bahas mengenai pakaian takwa dan segala macam itu. Nah, ada pepatah kan, don't judge book by its cover. Tapi kalau menurut pribadiku biasanya bagaimana kita berpakaian itu mempengaruhi diri kita. Intinya misalnya seperti kita sudah berhijab, sudah ini kita mau ngapain jadi malu kan? Nggak mungkin kita mau nongkrong atau mau melakukan hal-hal yang istilahnya dilarang oleh agama, itu saja. Ya oke. Setuju Bu, tapi itu sangat subjektif ya. Iya. Dan yang menarik ketika subjektivitas itu works for me, untuk aku belum tentu untuk dia gitu. Makanya nanti subjektivitas akan menjadi keyakinan. Dan yang paling penting Bu, nggak usah rese sama keyakinan orang. Selesai. Gitu intinya. Kadang suka ketika kalau sandi, udah berhijab begitu. Iya. Tapi itu urusan dia. Hijabnya nggak salah. Nggak salah. Iya. Dan itu juga urusan dia, urusan penilai. Gitu. Karena nanti kita penting punya lingkar pengaruh, perhatian, dan peduli. Gak semua hal kita bisa pengaruhi. Gak usah terlalu sibuk dengan sesuatu yang kita tidak bisa involve gitu loh Bu. Itu yang paling simpel. Oke ya? Sip. Ya Ibu. Wah ini udah mau dapat banyak hilal ya, banyak nanya, bagus. Aduh, nangis. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Dari sini saya dapat pelajaran banyak gitu kan. Tapi untuk mempertahankan ilmu yang kita sudah dapat atau keimanan yang sudah kita peroleh untuk tetap konsekuen, karena kan namanya manusia kan ada keimanan tuh turun naik. Nah untuk tetap bertahan atau untuk lebih baik lagi supaya kita nggak turun keimanan kita, ini kiatnya gimana ya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus pertanyaannya. Kiat supaya kita konsisten. Wah, rumusnya banyak Bu. Ada 15. L. L yang pertama, latihan. Kedua, latihan. Ketiga, sampai nggak beres-beres. Selesai. Kita nggak akan terlatih kalau tidak
kalau kita tidak melatih. Kalau sudah terlatih akan semakin terlatih. Oke Bu. Dan yang terpenting jangan cari shortcut, nggak ada. Gimana caranya cepat menjadi takwa? Nggak bisa. Gimana caranya cepat masuk surga? Nggak bisa. Nah, semuanya lah latihan. Oke Bu, sip ya, nggak ada cara lain Bu. Ya, Ibu Bapak ya, aman ya? Oh siap, Ibu, boleh. Terima kasih Kang Abu. Tadi bicara mengenai memaafkan dan untuk tidak dendam. Jujur, saya ada benci banget dengan seseorang, mungkin lebih dari satu. Ya, saya udah berusaha memaafkan, tapi boleh nggak misalnya kalau saya tidak bertemu dengan orang tersebut demi kesehatan mental saya. Boleh, ya. Gini Ibu Bapak, pertama bukan melupakan karena nggak bisa, ya. Tetapi ketika memaafkan, aku sudah selesai dengan batinku, dan yang paling terpenting adalah menjaga batin untuk tetap damai dengan melakukan bahasa kerennya sekarang disebut self boundaries. Jaga jarak aja. Karena bukan berarti, sorry itu saya ya, silaturahmi yang paling terpenting bukan sama orang lain tapi sama dirimu, itu yang paling penting Bu. Kita menjaga silaturahmi sama orang yang toksik dan membuat diri kita jadi ikut toksik, mungkin perlu jarak dulu. Karena kenapa? Sesaat ibu lukanya udah benar-benar pulih, nanti dia akan diterima dengan lebih luas lagi gitu. Kadang-kadang menjarak itu penting. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad ketika hijrah. Waktu di Quraisy toksik, pindah ke Madinah gitu. Kuat dulu, balik lagi gitu. Itu sih Bu. Sip ya. Nah, Ibu hilalnya udah dapat berarti. Ya, sok dilatih. Ya. Sip ya, Ibu Bapak ya. Selamat puasa. Apa PR-nya? Nanti saya tagih di Zoom ya. Saya tanya satu-satu. Ingat ya, hilalnya dapat, niatkan. Ibu Bapak jangan banyak-banyak, satu aja dulu. Jangan sok-sokan aku mau merubah kebiasaan sebulan ini 5 kebiasaan. Alah kebanyakan lah udah. Satu aja dulu. Cari dari yang paling mudah dulu udah. Misalnya yang cemberut mulu sok belajar senyum. Udah gitu juga Pak. Bagus. Ya. Sip ya. Oke. Hatur nuhun. Terima kasih kita hening sejenak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arini al-asya kama hiya. Allahumma rabbikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak mohon maaf lahir dan batin. Selamat berRamadan. Senantiasa jiwa kita tenang dan bahagia, sehat. Kita ketemu di Zoom di pertemuan yang berikutnya. Hatur nuhun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.